Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Zahra Rahimah dengan NIM 201222013 dari kelas PAI 5K. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Fikih Kontemporer yang diampu oleh Bapak dosen Ayatul Khumaini, MPD. Nah, adapun yang akan saya bahas pada video kali ini adalah tentang hukum poligami dan poliandri. Adapun pembahasan pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian poligami dan poliandri. Nah, kata poligami itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu poli atau polus yang berarti banyak dan gamein atau gamos yang berarti kawin atau perkawinan. Secara terminologis atau secara istilah, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu adalah seorang suami, maka perkawinannya itu disebut dengan poligini. Sedangkan jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu adalah seorang istri, maka perkawinannya disebut dengan poliandri. Selanjutnya yaitu dasar hukum poligami dan poliandri. Di dalam Islam, semua ulama telah sepakat bahwa laki-laki yang sanggup berlaku adil dalam kehidupan rumah tangganya yang berpoligami hingga memiliki 4 istri itu diperbolehkan melakukan poligami. Hal ini didasari pada Quran Surah An-Nisa ayat ketiga. Nah, sedangkan wanita yang melakukan poligami atau disebut dengan poliandri itu diharamkan. Nah, hal ini dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat ke-24 yang mana dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain itu haram untuk dinikahi oleh siapapun kecuali jika ia telah bercerai. Selain dalam hukum Islam, hukum poligami juga ditetapkan dalam Undang-Undang Poligami. Dalam perundang-undangan, poligami hukumnya dibolehkan, bukan diperintahkan. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40, telah disebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari satu orang, maka ia wajib untuk mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Dan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan melarang seorang wanita yang telah menikah melakukan pernikahan lagi dengan laki-laki lain. Lebih lagi dalam pasal 40, kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain selama terikat tali perkawinan dan masih dalam masa iddah. Selanjutnya yaitu hikmah poligami. Terdapat beberapa hikmah dari poligami, di antaranya yang pertama, memberikan kesempatan bagi laki-laki untuk memperoleh keturunan dari istri kedua jika istri pertama mandul. Yang kedua, poligami memberikan kesempatan bagi wanita yang terlantar agar mendapatkan suami yang berfungsi untuk melindunginya, memberi nafkah hidup, serta melayani kebutuhan biologisnya. Dan hikmah yang ketiga yaitu untuk menghibur wanita yang ditinggal mati oleh suaminya di peperangan agar tidak merasa kesepian. Selanjutnya yaitu hikmah dari larangan melakukan poliandri. Nah, hikmah larangan poliandri adalah untuk menjaga kemurnian keturunan. Jangan sampai bercampur aduk dan dapat memperoleh kepastian hukum seorang anak. Oleh karena itu, diharamkan untuk melakukan poliandri dikarenakan khawatir dapat bercampurnya nasab. Apabila terjadi poliandri akan memicu atau akan membuat masalah dalam kehidupan berumah tangga. Selanjutnya, terdapat beberapa syarat yang diperbolehkan melakukan poligami menurut Al-Maraghi. Ada 3 syarat di sini. Yang pertama, bila seorang suami beristrikan seorang wanita mandul,
sedangkan ia memiliki keinginan untuk mempunyai keturunan. Yang kedua, bila istri telah tua dan mencapai umur yaisah atau tidak haid, dan ia mampu memberi nafkah kepada lebih dari seorang istri. Yang ketiga, apabila seorang suami memiliki kemampuan seksual yang tinggi, sementara istrinya tidak mampu lagi memenuhi kebutuhannya. Nah, apabila terdapat ketiga syarat tersebut, maka seorang laki-laki diperbolehkan untuk melakukan poligami. Nah, sedangkan syarat poligami dalam Islam itu terdiri dari 4, diantaranya yang pertama yaitu suami harus adil terhadap istri-istrinya. Yang kedua, suami harus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, suami harus menjaga istri-istrinya baik agama maupun kehormatannya. Dan yang terakhir, suami hanya boleh beristri sampai maksimal 4 orang istri saja. Selanjutnya pendapat ulama tentang poligami dan poliandri. Para imam mazhab yaitu Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali itu telah sepakat bahwa seorang suami boleh memiliki seorang istri lebih dari satu, tetapi harus dibatasi hanya sampai 4 orang istri. Akan tetapi, kebolehannya tersebut memiliki syarat, yaitu harus berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah atau gilirannya. Para ulama juga memberikan saran, apabila tidak bisa berlaku adil, hendaknya beristrikan saja satu itu jauh lebih baik. Dan para ulama ahli sunnah juga telah sepakat bahwa apabila seorang istri mempunyai suami lebih dari 4, maka hukumnya itu haram. Nah, dari penjelasan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa hukum berpoligami bagi laki-laki itu diperbolehkan baik dalam agama ataupun negara, asalkan si laki-laki tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Contohnya seperti laki-laki tersebut harus berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan poligami bagi laki-laki itu hanya dibatasi sampai memperistri 4 orang saja. Dan apabila seorang suami itu tidak dapat berlaku adil, maka hendaknya ia hanya memperistrikan 1 orang saja, itu lebih baik. Nah, sedangkan hukum berpoligami bagi perempuan atau disebut dengan poliandri itu dihukumi dengan haram, karena dengan melakukan poligami tersebut akan munculnya kekhawatiran atas ketidakjelasan nasab, dan hal tersebut akan menumbuhkan permasalahan di dalam rumah tangga seseorang. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya mengenai hukum poligami dan poliandri. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.